قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat duduknya kita ini menjadi sebab mudahnya kita masuk ke dalam surganya Allah. Sebagaimana kadang-kadang orang tua ini bingung, Ustadz, saya sudah tua Ustadz. Anak sudah beres, cucu sudah ada. Gimana Ustadz biar cepat masuk surga? Bingung dia cara cepat masuk surga. Padahal cara cepat masuk surga itu tidak perlu duit. Cara cepat masuk surga itu mudah saja. Namun karena minimnya pengetahuan, akhirnya orang tua ini bingung. Gimana Ustadz cara saya cepat masuk surga Ustadz? Apalagi saya sudah mulai sakit-sakitan seperti ini Ustadz. Maka Rasulullah SAW bersabda, di antara jalan yang paling cepat untuk menuju surganya Allah adalah dengan menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqahu ilal jannah." Barang siapa yang duduk menuntut ilmu, mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu Allah, menggali ilmu Allah, apatah lagi kita ini membahas tentang tadabbur Al-Quran, pendidikan keluarga. Ini ilmu yang paling tinggi. Tidak ada ilmu yang paling tinggi kecuali ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan tidak ada ilmu yang paling mulia kecuali daripada ilmu yang berkaitan dengan ayat Allah Al-Quranul Karim. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, yaltamisu fiha ilman, di dalam perjalanan hidupnya dia mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqahu ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi di akhirat dia dimudahkan untuk jalan menuju surganya Allah, dan di dunia Allah mudahkan kehidupan dia karena dia menuntut ilmunya Allah, dan Allah turunkan keberkahan bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu. Maka rugi besar ketika ada kajian yang jarang seperti ini tidak dihadiri oleh wali santri. Tapi nanti tidak apa-apa, saya akan coba menjelaskan ini kepada wali santri dalam potongan video. Dan lagi-lagi ini adalah bagian dari tanggung jawab pondok ini untuk bukan hanya mendidik para santrinya, tapi juga memberikan keilmuan dan bekal bagi pada orang tua santri. Ibu-ibuku, bapak-bapakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu cara masuk surga tercepat dan termudah, sahhalallah, Allah mudahkan, Allah cepatkan, Allah gampangkan. Semua yang sulit-sulit Allah mudahkan, tidak ada rintangan, tidak ada hambatan, dan mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam menuntut ilmu atau dalam mengajarkan ilmu. Karena memang yang paling mulia di sisi Allah bukan harta. Yang paling mulia di sisi Allah bukan dunia dan seisinya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah ilmu, ilmu dan ilmu. Itulah di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'alayya adnakum." Artinya, keutamaan seorang yang ahli ilmu, walaupun ibadahnya biasa saja. Ibadahnya biasa saja, tapi dia ahli ilmu. Fadlul alim 'alal 'abid.
keutamaan orang yang menuntut ilmu dibandingkan mereka yang ahli ibadah tapi ilmunya sedikit, kafadli alayya adanakum, seakan-akan derajatnya antara aku dengan kalian, wahai para sahabatku, jauh. Orang yang ahli ilmu disejajarkan derajatnya dengan kenabian, dan orang yang ahli ibadah disejajarkan dengan orang biasa. Maka menuntut ilmu sudahlah menjadi kewajiban bagi kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wazidna ilmah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tema kita yang sebelumnya, yaitu tentang tadabbur surat Al-Falaq dan pendidikan keluarga pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarri ma khalaq. Setelah kita bahas kemarin, qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb pemilik al-falaq. Falaq itu artinya adalah waktu subuh, dan kita telah jelaskan kehebatan-kehebatan dalam Islam tentang waktu subuh. Maka ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarri ma khalaq, dan dari keburukan yang Allah ciptakan. Khalaq artinya adalah yang Allah ciptakan atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan keburukan pada makhluk itu dalam tafsir dikatakan ada beberapa makna. Yang pertama, min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah dari keburukan ma khalaq. Ada pendapat pertama mengatakan ma khalaq di sini adalah yang diciptakan, yaitu iblis dan keturunannya yaitu syaitan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua juga mengatakan Al-Hasan Al-Basri, dikatakan oleh Al-Imam tafsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dari keburukan yang diciptakan. Apa keburukan yang diciptakan? Kata Hasan Al-Basri adalah Jahannam. Sudah kita tidak bisa lagi kita berbicara tentang Jahannam, wahai Bapak dan Ibuku. Kalau sudah bicara Jahannam, itu sudah pasti keburukan di dalamnya. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup seseorang di dalamnya, tidak juga mati seseorang di dalamnya. Yusqa min ma'in sadid. Kemudian dia diberikan minum dengan minuman yang sangat panas, yang jika diminum bisa menghancurkan hati, bisa menghancurkan tubuhnya, dan bisa menghancurkan lambung serta semua isi perutnya. Itu termaktub di dalam surat Ibrahim kalau tidak salah. Yusqa min ma'in sadid. Kemudian Jahannam adalah api yang sangat-sangat pedih dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka Hasan al-Basri mengatakan, berlindung ya Allah, aku berlindung kepada Rabbul Falaq min syarri ma khalaq, dari yang keburukan yang telah Engkau ciptakan. Yang telah Engkau ciptakan di sini adalah neraka Jahannam. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa seseorang diberikan azab yang paling ringan, dipakaikanlah sebuah sendal dari api neraka, kemudian otaknya mendidih. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, ringankanlah azabku. Padahal dia tidak tahu bahwa itulah azab yang paling ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah neraka, wahai saudaraku. Bagaimana seorang dipakaikan sebuah sendal dari neraka yang mendidih bukan betisnya, bukan hanya pahanya, bukan hanya isi perutnya, tapi Rasul SAW mengatakan yang mendidih adalah otaknya, dan tidak perlu waktu untuk mendidihkan otak tersebut dalam 5, 6, 7 menit, tapi cukup dengan langsung dengan waktu sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya kita menggunakan, naudzubillahi min dzalik, kita menggunakan sendal itu, maka otak kita akan mendidih. Wal'iyadzu billah, wal'iyadzu billah. Maka itulah Jahannam. Kemudian kalau kita berlindung daripada iblis dan keturunannya, jelas iblis dan keturunannya adalah makhluk yang terlaknat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebelum membaca Al-Qur'an, kita berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim bukan ar-rahim. Beda antara ar-rahim
dengan rajim. Rahim adalah kebaikan dunia dan akhirat. Rajim adalah rajam, orang yang dirajam. Apa itu rajam? Rajam adalah sebuah hukuman di dalam Islam bagi mereka yang berzina dan mereka telah menikah. Maka rajam artinya dilempari. Seseorang ditanam di dalam tanah, kemudian dia dilempari oleh batu sampai dia mati. Itulah namanya rajam. Maka syaitan, iblis dan keturunannya adalah yang akan dirajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam rukun haji juga ada yang disebut dengan lempar jumrah, lempar batu, menjadikan bukti bahwa perlawanan antara manusia dengan syaitan. Maka jelas aku berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan Allah. Apa keburukan yang diciptakan Allah? Pendapat pertama mengatakan iblis dan keturunannya. Namun wahai Bapakku, yang perlu diketahui adalah bahwa iblis adalah biangnya syaitan. Setan adalah keturunannya iblis. Jadi rajanya setan itu adalah iblis. Iblislah yang Allah kasih umur panjang. Iblislah yang minta kepada Allah umur panjang. Dialah yang kekal abadi sampai hari akhir nanti. Dan keturunannya disebut dengan syaitan. Dan kedua-duanya adalah dari golongan jin. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwasanya adalah bahwa syaitan, iblis itu adalah dulu sebelum dia terlaknat, dia adalah makhluk yang beribadah kepada Allah, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya dalam kehidupannya kemudian dia melawan Allah dan akhirnya dia menjadi orang yang terlaknat atau menjadi makhluk yang terlaknat. Maka Bapak dan Ibuku, kalaulah sekelas iblis saja bisa berubah haluannya dari makhluk yang terpuji menjadi makhluk yang tidak terpuji karena melawan Allah, bagaimana dengan kita? Sudahkah pasti diri kita ini akan mati dalam keadaan husnul khatimah? Itulah yang menjadi pertanyaan besar. Apakah kita istiqamah ataukah kita suatu hari nanti dipelesetkan oleh iblis dan keturunannya? Na'udzubillah min dzalik, sehingga kita termasuk golongan-golongan seperti mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah min syarri ma khalaq. Pendapat yang ketiga adalah berlindung dari keburukan yang telah Allah ciptakan. Yang telah Allah ciptakan, kata para ulama tafsir, ta'mimul jami'. Semua keburukan yang telah Allah ciptakan dan telah Allah letakkan kepada makhluk-makhluknya. Di antaranya adalah manusia, jin, hewan, yang semuanya didetailkan pada ayat-ayat berikutnya. Min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu adalah bagian dari 3 yang didetailkan dalam ayat berikutnya. Namun secara umum Allah Subhanahu wa taala ingin mewanti-wanti kepada kita bahwasanya wahai manusia, berhati-hatilah Anda hidup di dunia, karena kiri kanan atas bawah Anda pasti banyak keburukan yang siap untuk menghantui Anda. Manusia tentu punya keburukan. Bahkan manusia, wahai Bapakku, itu seperti, ada yang seperti Firaun, ada yang seperti Namrud, ada yang seperti tukang pembunuh, ada naudzubillah macam-macam manusia di atas muka bumi ini. Kemudian dari keburukan jin, jin jelas. Ada jin yang kafir, ada jin, dari jin itu keluarlah iblis, dari jin itu keluarlah syaitan, dan juga dari keburukan-keburukan hewan, yang semuanya itu adalah bagian daripada kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lantas pertanyaannya adalah apakah di dalam manusia ada keburukan? Min syarri, apakah di dalam manusia ada keburukan? Maka jawabannya iya, ada. Dan Allah meletakkan keburukan itu, wahai Bapakku. Namun keburukan ini seimbang antara keburukan dengan kebaikan. Mari kita bahas.
Tinggal nanti mana yang lebih subur, maka itulah yang jadi pada diri dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, meletakkan, memberikan kepada jiwa manusia jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Allah letakkan di dalam jiwa kita, Bapak dan Ibuku, yaitu jalan untuk bisa menerima keburukan dan juga untuk bisa menerima ketakwaan. Ada lagi yang membuat kita untuk masuk ke dalam perangkat keburukan yang kita kenal adalah dengan hawa nafsu. Yang kita kenal adalah dengan hawa nafsu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu. Kita semua punya hawa nafsu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong manusia dan terus akan mendorong manusia, dan dia akan memotivasi manusia. La ammarah, dia akan menyuruh dengan kuat. Ammarah bukan amarah. Kalau amarah menyuruh, menyuruhnya cuma sekali. Tapi kalau ammarah, innan nafsa la ammarah, dia benar-benar menyuruh, mendorong, memotivasi dengan kuat kepada sebuah keburukan. Itulah hawa nafsu. Lantas kalau ada pertanyaan, Ustadz, apa hawa nafsu manusia? Hawa nafsu manusia adalah dalam bentuk harta, dalam bentuk cinta, dalam bentuk cinta kepada lawan jenis. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu, semua itu adalah manusia dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebuah zinah, perhiasan. Apa perhiasannya di sini? Perhiasan di sini adalah syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Mencintai kepada syahwat. Apa di antaranya yang Allah jelaskan? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, cinta kepada lawan jenis. Laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Khususnya yang telah berumah tangga, dia lihat istrinya biasa saja, dia lihat suaminya biasa saja, dia lihat rumput tetangga lebih indah. Wal'iyadzubillah. Hubbus syahawat minan nisa wal banin, terlalu cinta kepada anak, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan waktunya untuk anaknya, tapi dia sedikit peduli untuk memberikan waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahab wal fiddah, dan dia juga cinta kepada harta dunia sehingga dia selalu mencari harta dunia dan beralasan, tidak dapat hadir saya Ustadz, mohon maaf tidak bisa hadir ke majelis ta'lim karena saya sibuk mencari nafkah. Mohon maaf Ustadz, saya tidak bisa untuk mengaji Al-Quran karena saya sibuk. Bapak dan Ibuku, ketahuilah, tahun ini di pondok ini untuk masuk persyaratan PSB, penerimaan santri baru bagi calon santri baru di pondok ini, ada yang kita kenal dengan istilah interview wali santri. Di antara soal interview yang saya letakkan, yang saya tuliskan, yang wajib dijawab oleh orang tua, poin intinya ada 2. Banyak pertanyaannya, ada mungkin 20 lebih. Saya tulis di situ, apakah Bapak sholat 5 waktu di masjid? Di antara mereka ada yang mengatakan iya. Di antara mereka juga ada yang mengatakan tidak. Subhanallah. Bagaimana seorang anak mau dimasukkan ke pondok, tapi orang tuanya 5 waktu, bapaknya khususnya, bapaknya 5 waktu dia tidak salat di dalam masjid. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah, apakah tiap bapak garis miring ibu setiap hari membaca Al-Quran? Kemudian banyak yang mengatakan iya, walaupun kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Walaupun kita tidak tahu berapa lama hubungan dia dengan Quran. Walaupun kita tidak tahu apakah yang dibaca itu benar ataupun salah. Tapi tidak jarang dari wali santri Al-Hijaz yang akan masuk nanti, dia mengatakan, tidak,
Saya tidak baca Quran setiap hari karena saya sibuk. Wajar kalau anaknya bandel. Wajar kalau hartanya tidak berkah. Wajar kalau hidupnya melarat. Wajar kalau susah. Didik anak nggak lulus-lulus. Susah. Wajar. Karena tempat keberkahan Anda tidak dekati. Karena Allah yang punya anak. Ya maaf, yang memiliki hati sang anak. Allah yang memiliki harta. Allah yang memiliki keberkahan. Allah yang memiliki kemudahan. Anda tidak ambil bab itu. Wajar. Maka saya sampaikan kepada panitia. Para panitia, kalau ada orang tua yang begini, itu menjadi catatan penting. Dan akan saya tekankan ketika mereka datang kepada pondok pesantren ini. Bagaimana Anda ingin punya anak hafal Quran. Tapi Anda sendiri jauh daripada Al-Quranul Karim. Anda sendiri punya sifat buruk dengan Al-Quranul Karim. Wala'iyatubillah. Itulah manusia. Artinya manusia, orang tua punya sifat buruk. Jangan hanya orang tua menganggap dirinya baik, benar, dan menginginkan anak itu baik. Seperti instan. Tidak ada. Yang instan di dunia ini cuma satu. Mie instan. Selebihnya nggak ada yang instan. Kalau mie instan Bapak silakan beli 2.000, 3.000 selesai. Selebihnya tidak ada. Karena anak itu bukan robot yang bisa diganti otaknya dengan otak yang baru, yang bisa diganti murnya dengan mur yang baru, yang bisa diganti sistemnya dengan sistem yang baru. Tidak bisa. Dia manusia, dia punya perasaan, dia punya otak yang telah Allah takdirkan, dia punya emosi yang telah Allah takdirkan, dia punya kemauan yang telah Allah takdirkan. Tidak bisa semudah itu dalam pendidikan. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibuku, di dalam jiwa manusia ada kebaikan dan ada keburukan. Tadi setelah kita memahami bahwa dalam jiwa manusia ada fujur, ada takwa, ada fasik, ada kefasikan, ada keburukan, juga ada ketakwaan. Namun di dalam kefasikan Allah tambah yang kita kenal dengan istilah tadi yang saya jelaskan, yaitu adalah syahwat, hubbus syahawati minan nisa. Cinta kepada lawan jenis, cinta kepada anak, dan cinta kepada harta dunia. Sehingga dia lupa untuk mencari ilmu agama. Sama di dalam surat interview itu, ada yang saya tanyakan, wahai bapakku, wahai ibuku, wahai bapak dan ibu, apakah bapak dan ibu menghadiri majelis taklim? Sebagian besar mereka menjawab, tidak mengikuti majelis taklim. Maka sulit. Kalau sudah seperti ini, tidak ada bab keberkahan yang ada pada diri dia yang akan dia tinggalkan kepada anaknya. Kalau orang tua soleh, maka keberkahan itu Bapakku akan netes kepada anaknya. Itu jelas di dalam surat Al-Kahfi. Dan sering saya ulangi. Ketika orang tuanya saleh, khususnya bapaknya saleh, maka kebaikan bapaknya itu, keberkahan yang akan diturunkan bapaknya itu akan menempel dan juga terpercik kepada keluarganya. Tapi ketika orang tuanya tidak bisa menghadirkan bab keberkahan, sedekah jarang, ngaji, Quran juga tidak. Kemudian majelis taklim juga jarang. Zikir juga seadanya. Puasa juga sulit dan berat. Keberkahan mana yang ibu ambil dari hidup ini? Harta yang diambil juga nggak jelas. Mungkin di antara kita ada harta yang tidak jelas yang masuk ke dalam perut kita. Maka datanglah cerita kepada saya. Walaupun nanti ini kita bahas dalam berlindung dari keburukan keluarga, dari keburukan orang tua, keburukan adik, harta haram dan seterusnya. Baik, itu nanti saya akan bahas. Tapi yang kedua, setelah tadi fujur, kemudian ada syahwat. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah jalur ketakwaan, di mana tempat ini menjadi tempat fatwa. Fatwa, tempat kita bertanya tentang sebuah kebaikan. Datanglah seorang sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa saya tidak berilmu wahai Rasulullah? Saya tidak seperti para sahabat lain ahli ilmu wahai Rasulullah. Bagaimana saya mengetahui tentang apa yang saya lakukan? Apakah yang saya lakukan ini benar ataukah yang saya lakukan ini salah? Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Sedangkan di situ tidak ada orang ahli ilmu. Saya sedang sendiri. Saya bingung tentang apa yang saya lakukan.
Nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istafti qalbak. Tanyalah kepada hati nuranimu, karena hati nurani kita tidak akan pernah berbohong. Itulah yang Allah tekankan di dalam surat An-Najm yang berbunyi, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sesungguhnya hati nurani seorang manusia menjadi bagian daripada senjata ketakwaan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Karena hati nurani tidak akan pernah berbohong. Walaupun bapak dan ibuku, jika ada pejabat, jika ada orang tua, dia tahu perlakuan ini salah, tapi dia lakukan, pasti hati nuraninya mengatakan, jangan lakukan ini, karena ini adalah salah. Ada yang berbicara itu, itulah hati nurani, Pak. Itulah hati nurani, Bu. Kalau seorang keluar dari masjid, kemudian dia melihat ada sendal yang lebih baik, kemudian dia ingin memakai sendal itu, dan itu adalah bukan sendal dia, dia tahu itu bukan sendal dia, tapi dia pakai. Maka hati kecilnya pun mengatakan, ini bukan sendalmu, ini bukan sendalmu, ini salah. Maka itulah senjata kita yang kedua dalam ketakwaan, yaitu adalah hati nurani. Hati yang berbicara dalam hati kecil kita, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kemudian, jadi ada dua Bapak dan Ibuku. Jadi seimbang antara fujur dengan syahwat, antara dengan takwa dengan hati nurani. Tinggal pertanyaannya, mana yang sering dipupuk, itulah yang dihasilkan. Sebagai contoh, mudah saja. Kita sebagai manusia punya sifat berani, punya sifat penakut. Siapa di sini yang selalu berani? Tidak ada. Pasti dia juga punya sifat penakut. Siapa di sini yang selalu penakut? Tidak ada. Pasti dia juga punya sifat berani. Tinggal pertanyaannya, mana yang dipupuk, mana yang disirami, mana yang dipelihara, mana yang dikembangkan. Ternyata yang dikembangkan adalah sifat berani, maka dia disebut dengan sang pemberani. Yang dipupuk adalah penakut. Kemudian keberaniannya 20%, ketakutannya 80%, maka dia disebut dengan seorang yang penakut. Begitulah kita, wahai saudaraku, dari fujur dan takwa, dari hati nurani dan juga dari syahwat, mana yang dipupuk? Ketika yang dipupuk adalah fujur, ketika yang dipupuk adalah fasik, maka dia akan menjadi tumbuh kembang yang fasik. Tapi ketika yang dipupuk adalah takwa, ketika yang dipupuk adalah kebaikan, maka dia akan menjadi seorang yang baik adanya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, keburukan pada manusia, wahai bapak dan ibuku, hal yang mutlak, tidak bisa diingkari. Sesoleh-solehnya manusia, dia tetap manusia. Dia melakukan salah, dia melakukan keburukan. Itulah yang dikatakan Nabi SAW. Anin Nabi qala, idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Apabila kalian menikahi perempuan atau membeli budak, maka katakanlah, ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang telah engkau tentukan atasnya, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang telah engkau tentukan atasnya. Jadi bapak dan ibuku, keburukan itu pasti ada. Bayangkan sampai Nabi mengajarkan kalau beli budak. Apa budak kalau zaman sekarang? Sekarang tidak ada perbudakan. Tapi kita bisa kiaskan budak itu adalah seperti pembantu. Datang pembantu. Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang telah engkau tentukan. Aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang telah engkau tentukan. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara pembantu. Berapa banyak seorang suami main serong dengan pembantunya gara-gara pembantu. Berapa banyak pemilik rumah didustakan, dikhianati, diambil hartanya, dijual rumahnya, diambil tanahnya gara-gara pembantu. Lagi-lagi pembantu. Berapa banyak anak yang terbunuh, suami yang terbunuh, istri yang terbunuh gara-gara pembantu yang ada dalam rumahnya. Karena pembantu mengetahui seluk-beluk rumah tersebut. Itulah yang dirasakan oleh salah seorang tetangga saya di Jakarta, seorang artis. Namanya Nirina Zubir. Ketik di YouTube, buka Nirina Zubir dikelabuhi pembantunya. Lihat di situ.
Nirina Zubir rumahnya dengan rumah almarhum di Jakarta itu cuma sekitar 30-40 meter. Apa yang terjadi? Yang terjadi tanah rumah Nirina Zubir dijual oleh sang pembantu. Dan itu terjadi 9 tahun yang lalu, namun Allah ungkap baru kemarin. Itulah pembantu. Begitulah Bu Islam. Itulah Islam. Islam mengajarkan kita tentang berlindung itu sangat detail. Rasul SAW mengajarkan kita berlindung sangat detail. Masuk kita ke pembahasan inti. Berlindung dari keburukan keluarga. Yang pertama, kita berlindung dari sifat keburukan orang tua, anak, adik, kakak, dan keluarga. Orang tua yang buruk, satu. Orang tua yang suami yang tidak sholat di masjid. Apalagi sholatnya belepotan. Itu udah buruk itu. Seburuk-buruknya seorang ayah adalah mereka yang bukan tidak mencari nafkah, bukan, tapi yang tidak sholat di masjid. Seburuk-buruknya seorang ayah adalah yang tidak sholat di masjid. Wal'iyadzubillah. Karena tidak ada kebaikan dari orang yang tidak sholat di masjid. Apalagi yang meninggalkan sholatnya. Kemudian ada pun keburukan yang lain, sifatnya. Sering marah, sering emosional, dan seterusnya. Ada kisah diriwayatkan oleh almarhum Ustaz Muhammad Rizal Lubis. Seorang anak yang kabur dari rumahnya. 2 anak kabur dari rumahnya. Kemudian sang ayah datang kepada almarhum. Curhat. Ustaz, anak saya kabur. Setelah ditelusuri, kenapa kabur? Jawabannya satu. Karena ayahnya emosional. Ayahnya marah. Tukang marah. Dan kalau marah nggak jelas. Kemarahannya itu kemana. Sehingga keluarganya tidak sanggup lagi dengan kemarahan orang tuanya. Dan akhirnya 2 anak itu kabur. Siapa yang susah? Orang tuanya yang susah. Pertanyaannya, kenapa Anda susah? Karena sifat buruk yang terletak pada Anda. Jadi kalau ada anak bapak ibuku kabur dari pondok. Ada anak bapak ibuku di sini di Wali Santri yang anaknya bertingkah di pondok, yang anaknya bermasalah di pondok. Jangan salahkan anak. Periksa salatnya orang tua. Periksa doanya orang tua. Jangan-jangan kita selama ini mendidik anak itu hanya dengan uang, hanya dengan pakaian, tapi tidak memberikan dengan doa dan juga dengan kebaikan. Kemudian kita juga berlindung dari keburukan seorang anak. Keburukan seorang anak. Adakah contohnya Ustaz? Ada. Siapa Ustaz contohnya? Keburukan seorang anak adalah anaknya Nabi. Siapa itu? Yaitu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Yang dia durhaka kepada ayahnya dan berkhianat kepada ayahnya. Bayangkan, anak Nabi bisa berkhianat kepada nabinya, kepada orang tuanya. Bagaimana dengan anak kita? Itu tinggal masing-masing orang tua. Masing-masing orang tua untuk periksa dirinya masing-masing. Saya kenal dengan seseorang yang tidak saya sebut namanya. Kenal dengan seseorang. Seseorang ini punya anak 5. Kemudian 1 pun dari anak 5 tidak ada yang sukses. Semuanya bermasalah. Setelah saya lihat, saya teliti apa masalahnya. Yang dicari oleh orang tua halal. Orang tuanya salat di masjid, salat. Ibunya pakai kerudung, panjang kerudungnya. Apa yang salah? Baikkah dia sama orang? Baik dia sama orang. Apa yang salah? Yang salah adalah karena ayahnya tidak berbakti kepada orang tuanya. Jadi orang tua, yang saat ini orang tua, saya orang tua, ibu orang tua, bapak orang tua, dan masih punya orang tua. Kemudian Anda tidak berbakti dan Anda tidak mempedulikan orang tua Anda, maka siap-siap Anda pun akan merasakan hal yang sama yang lebih dahsyat daripada yang Anda buat kepada orang tua Anda. Silahkan rasakan. Itulah yang saya lihat. Saya lihat dengan mata kepala. Oh, wajar anak. Jadi kalau ada masalah di pondok, santri guru, yang saya telusuri bukan anaknya, Pak.
Yang saya telusuri siapa? Itu orang tuanya saya telusuri. Mana bapaknya? Apa kerja bapaknya? Sholat nggak di masjid? Ngaji nggak bapak itu? Itu suami istri itu ngaji nggak di majelis taklim? Saya lihat keberkahan apa yang diambil oleh orang tuanya di rumah. Ngaji nggak? Cari ilmu nggak? Sholat nggak? Rizkinya halal nggak? Oh, tidak Ustadz. Begini. Oh ya wajar. Anak ini tumbuh dari darah daging Anda. Darah daging Anda tidak pernah bersujud kepada Allah pada waktunya. Bagaimana darah daging yang nempel pada anak Anda mau Anda paksakan untuk bersujud kepada Allah? Tidak mungkin. Mustahil. Darah daging Anda tidak bersedekah. Bagaimana Anda bisa mengajarkan sedekah kepada darah daging Anda, yaitu anak-anak Anda? Tidak bisa, wahai saudaraku. Maka berlindung dari sifat anak yang buruk wajib hukumnya. Karena Allah telah menegaskan itu. Begitupun ada suami istri yang berkhianat. Jadi kalau ada suami berkhianat, jelas dalam Quran ada Fir'aun. Ada istri berkhianat, istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lot berkhianat kepada para nabi, kepada para suami. Maka jangan heran kalau di antara kita ada yang berkhianat antara suami ataupun istri. Wala'iyadzubillah. Kemudian adik kakak. Kita juga berlindung dari keburukan sifat adik kakak kita. Karena adik kakak kita, khususnya mereka yang jauh dari ilmu agama. Mereka saling gondok-gondokan, saling bertengkar, saling memperebutkan sebuah harta yang disebut dengan harta waris. Saya punya contoh, namun saya tidak sebutkan siapa orangnya. Saya tidak sebutkan siapa keluarganya. Permasalahan harta waris. Puluhan tahun bapakku, bukan kemarin sore. Puluhan tahun sampai sekarang gak beres-beres harta warisnya. Mengapa? Karena sifat buruk dari adik kakak yang saling berantem dan juga saling tuduh-menuduh tentang masalah harta waris. Wala'iyadzubillah. Maka itulah, jangan jauh-jauh kita mencari keburukan daripada syaitan. Iya betul, kita berlindung kepada keburukan syaitan, jin, keburukan hewan, makhluk seluruh alam, betul. Tapi lihat diri Anda. Lihat anak Anda, lihat sifat adik kakak Anda, lihat sifat istri dan suami Anda. Dari situlah Anda mulai berlindung kepada Allah. Makanya dalam doa Bapak dan Ibuku, sertakan saya ini. Kalau berdoa, saya sertakan, ya Allah rubahlah akhlak saya. Rubahlah akhlak istri saya. Begitu doa Pak. Rubahlah akhlak santri-santri saya. Begitu. Pernahkah kita minta akhlak? Rasulullah SAW mengatakan, akhlak itu Allah bagi kepada tiap manusia sebagaimana Allah membagi rizki kepada tiap manusia. Makanya nggak semua manusia berakhlak. Walaupun hafal Quran, walaupun kiai, walaupun ustadz, dia nggak bisa berakhlak, tidak bisa menempatkan dirinya pada porsi yang benar. Walaupun tua, kadang ada orang tua tidak berakhlak, datang ke pondok marah-marah. Kadang ada orang tua yang tidak berakhlak, ditelepon malah dia marah melawan gurunya, kemudian menutup dengan hal yang dengan kata-kata yang tidak. Akhlak itu bukan tentang umur. Akhlak itu kata Rasulullah SAW bagian daripada rizki. Maka mintalah kepada Allah akhlak yang baik agar kita ini tetap istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibuku, keluarga bukan untuk permainan. Menikah bukan untuk permainan. Menikah bukan untuk melahirkan 1-2 anak. Kemudian seperti anak, mohon maaf, anak kucing. Seperti anak-anak ayam, mohon maaf. Bukan seperti itu. Kita punya target. Jelas Quran mengajarkannya. Jelas Quran membimbingnya. Dan banyak kisah tentang Al-Quran Karim. Tentang keluarga. Sampai-sampai Allah menyebutkan satu surat isinya keluarga lengkap dengan ayah, anak dan juga istrinya, yaitu surat Ali Imran. Padahal Imran bukan nabi, padahal Imran bukan rasul, tapi disebutkan tentang kisah keluarganya, menunjukkan wahai para yang sudah berkeluarga, pelajarilah keluarga Imran. Maka kita berlindung itu Bapakku. Kemudian kita yang kedua berlindung daripada harta haram. Kita berlindung daripada harta haram. Ada kisah datang kepada saya. Datanglah seorang ketua yayasan. Ketua yayasan dari lembaga Islam. Lembaga Islam. Kemudian dia menasihati ketua yayasan yang baru. Seraya mengatakan, wahai ketua yayasan yang baru. Anda masih muda. Anda masih, perjalanan hidup Anda masih panjang.
Jangan pernah bermain dengan harta umat muslim yang masuk ke dalam kantong Anda. Jangan pernah Anda mengambil harta haram daripada yayasan keislaman ini. Kemudian ketua yayasan yang sebelumnya mengatakan, karena saya telah merasakan keburukan daripada harta haram. Saya sekarang sadar. Dulu saya bermain dalam yayasan ini. Dulu. Orang itu sekarang udah 50 tahun. 50 tahunan. Dulu saya bermain dengan harta ini. Dengan harta yayasan ini. Tapi saya sekarang sudah sadar. Saya nasihatkan Anda jangan pernah bermain. Anak saya 3, kata dia. Anak saya 3. Semuanya berantakan. Tidak ada yang rapi. Bukan karena saya tidak salat. Bukan karena saya tidak berbakti kepada orang tua saya. Tapi karena saya memberikan makanan kepada mereka dengan harta haram. Wala'iyadzubillah. Periksa Bapak dan Ibuku. Malam-malam ini periksa dari mana harta yang didapat itu. Kemudian yang ketiga adalah keburukan lingkungan, tempat tinggal, dan tempat kerja. Lingkungan, Rasulullah SAW pernah dalam hadisnya, ada seorang banci masuk ke dalam Madinah. Laki-laki menyerupai perempuan, lemah gemulai. Kemudian Nabi mengatakan, orang ini keluarkan dari Madinah. Dia banci, dia punya penyakit, keluarkan orang ini. Begitulah Rasulullah SAW tegas untuk menjaga lingkungan Masjid Nabawi, menjaga lingkungan Nabi dan para sahabat dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau Bapak dan Ibuku mau cari rumah, mau cari tanah, yang paling diprioritaskan duluan adalah lingkungannya. Lihat lingkungannya, apakah lingkungan ini baik? Lihat masjidnya, apakah masjid ini hidup? Lihat tempat sekitarnya, apakah ada orang-orang kafir, ada kegiatan-kegiatan yang tidak baik? Maka itu menjadi pertimbangan yang pertama. Kemudian kita berlindung dari keburukan tempat tinggal, keburukan yang dihadirkan dengan curut, dengan ular, dengan semua keburukan. Tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan di situ. Dan kita telah bahas bagaimana cara menghadirkan kebaikan dan keberkahan dalam tempat tinggal. Dalam surat An-Nas kita telah bahas itu. Panjang lebar kita telah membahasnya. Maka itulah yang dilakukan wahai para saudaraku. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran di setiap sudut-sudutnya. Kemudian kita juga sholat di setiap ruangan-ruangannya. Itu di antara cara untuk menghadirkan keberkahan di dalam tempat tinggal dan juga di dalam tempat kerja. Dan yang terakhir adalah keburukan. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari keburukan teman yang buruk. Teman yang buruk sangat berbahaya. Ada seorang manusia. Ada seorang manusia. Saya kenal orang ini. Dia adalah hidup dalam lingkungan yang baik. Orang tuanya orang baik, ibunya orang baik, adik kakaknya orang baik. Dia orang baik. Dia hidup dari lingkungan yang baik. Tapi ternyata tempat kerjanya tidak baik. Teman-temannya tidak baik. Sampai akhirnya dia jatuh ke dalam sebuah jurang dosa besar. Bukan karena orang tuanya tidak baik. Bukan karena hartanya yang tidak baik. Bukan karena tempat tinggal yang tidak baik. Tapi karena tempat kerjanya yang tidak baik. Dan teman-teman sekelilingnya lah yang tidak baik. Sehingga akhirnya dia jatuh kepada sebuah hukum Allah yang berat. Dan namun Allah takdirkan dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah wahai para saudaraku, suatu hari kita bisa terjebak. Kita bisa terjebak dengan keburukan sifat kita, keburukan sifat orang tua kita, keburukan sifat anak kita, adik kakak dan keluarga kita, harta yang kita bawa ke rumah, lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja, serta teman yang buruk. Maka bersyukurlah para guru, para santri, para orang tua santri yang anaknya Allah takdirkan hidup di pondok pesantren karena dia telah mendapatkan kebaikan nomor 3 dan dia telah mendapatkan kebaikan nomor 4, yaitu lingkungan anaknya yang baik, lingkungan tempat tinggalnya yang baik, lingkungan tempat kerjanya yang baik, dan juga lingkungan teman-teman yang baik. Itu semua Bapak dan Ibuku, jika dihitung dengan harta, tidak bisa dihitung dengan harta dunia dan seisinya. Sebaik-baik teman adalah yang menghadirkan ketakwaan dalam diri kita dan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Dan karena ada syafaat sahabat yang soleh
Itulah sebabnya mengapa kita dianjurkan untuk mencari sahabat yang saleh, karena dia bukan hanya menjadi sahabat di dunia, tapi juga dia akan ingat kepada kita, mana sahabat saya yang dulu di dunia. Saya akan tarik dia masuk dalam surganya Allah. Itulah kehebatan sebuah sahabat, lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja yang jarang dipahami oleh kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang benar tentu datangnya dari Allah, yang salah tentu datangnya dari saya pribadi. Wala afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah disampaikan. Berikutnya sesi tanya jawab dari para wali santri sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk membuka mikrofonnya. Hidayat. Nah, hilang. Ya, dipersilakan, ada yang bertanya. Ustaz, 15 orang partisipannya sedikit amat. Ahlan. Mungkin saya mewakili wali santri ingin bertanya, bagaimana Ustaz caranya untuk kita memiliki komitmen agar kita tidak terkontaminasi dengan lingkungan? Kan kebanyakan besar nih para wali santri bekerja di tempat perusahaan, yang mana di tempat perusahaan itu macam-macam kalangan gitu Ustaz. Walaupun kita di Indonesia mayoritas Muslim, tapi kadang pekerjaan juga mampu membuat kita lalai akan tugas kewajiban kita beribadah kepada Allah, sehingga terkadang kita mengesampingkan ibadah, mengedepankan dunia karena di situ ada uang gitu. Itu bagaimana caranya agar kita komitmen dan tidak terkontaminasi dengan lingkungan, terkhusus di tempat kerja. Terima kasih Ustaz. Suara antum nggak ada? Tentang suara antum ini. Saya kurang jelas Ya. pertanyaannya, bagaimana wali santri ini kan bekerja dalam tempat yang berbeda, tentunya betul. Bagaimana menjaga diri agar tetap istiqomah dari tempat kerja, begitu ya kurang lebih? Iya, tidak terkontaminasi dengan lingkungan di PT dan infrastruktur. Baik. Bagaimana menjaga diri ini dari tempat kerja yang bervariasi dan teman yang bervariasi? Bapak dan Ibuku, pertama saya berbicara tentang teman dulu. Teman ini itu adalah hak kita untuk memilih. Hak kita untuk memilih. Ada namanya teman, ada namanya sahabat. Bedakan antara teman dengan sahabat. Ustadz, kalau ditanya apakah Ustadz punya teman yang buruk? Saya punya teman yang buruk, banyak. Teman-teman saya yang tidak baik itu banyak. Pertanyaannya, apakah saya menemani dia? Ya tidak. Jadi untuk masalah teman, Anda bisa memilih. Oh, ini dia yang kurang baik. Ya jangan temani. Cukup untuk silaturahim, cukup untuk say hello, cukup untuk assalamualaikum, cukup untuk memberikan kebaikan di situ. Tapi untuk bergaul, ikut dengan dia, cukup. Jangan diikuti. Apapun iming-imingnya. Itu untuk masalah teman. Dan bagi wajib seorang muslim untuk mencari teman yang baik agar dia mendapatkan kebaikannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian berteman dengan tukang besi, maka kalian akan terciprat dengan lasan dari tukang besi tersebut. Apabila kalian berteman dengan tukang minyak wangi, maka kalian akan terpercik wangi-wangian dari teman kalian. Artinya apa? Teman saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Dan untuk teman kita bisa memilih, maka pilihlah teman yang terbaik. Kemudian yang kedua, untuk lingkungan. Untuk lingkungan tempat kerja. Yang paling pertama diperhatikan, apakah tempat kerja saya ini melalaikan dari ibadah? Contoh, apakah tempat kerja saya ini melalaikan dari ibadah? Apakah tempat kerja saya ini lebih
banyak mudaratnya. Seperti misalkan orang yang kerja di dalam, mohon maaf, di dalam kapal pesiar. Kemudian di dalamnya ada banyak hotel, ada banyak prostitusi, ada banyak kemaksiatan. Halal dia, tapi dia bekerja dalam lingkungan yang tidak baik. Maka berdoalah sama Allah, ya Allah berikanlah saya pekerjaan dalam lingkungan yang baik. Mengapa? Karena dalam sebuah kata-kata hikmah, al-insanu ibnul bi'ah. Manusia itu adalah anak dari lingkungan. Kalau lingkungan dia baik, dia akan terbentuk menjadi baik. Kalau lingkungan dia buruk, dia akan terbentuk menjadi buruk. Sebaik-baiknya orang, kalau selalu melihat lingkungan-lingkungan yang baik, kiri kanannya dangdut, kiri kanannya tidak baik, kiri kanannya haram, kiri kanannya malas, kiri kanannya adalah keburukan, harta haram, maka suatu hari dia akan terjebak di situ. Maka bagi bapak dan ibuku saya berwasiat, jika ada tempat kerjanya yang sholat sulit, yang mudaratnya lebih banyak, keburukannya lebih banyak, maka berdoalah sama Allah. Saya tidak mengatakan tinggalkan langsung, tapi saya mengatakan berdoalah sama Allah, ya Allah berikanlah saya tempat kerja yang baik ya Allah, demi menjaga iman saya kepadamu ya Allah. Kalau Allah didoakan seperti itu, apa iya Allah nggak ijabah? Allah ijabah Pak. Asal ada satu, niat baik Allah ijabah. Semua yang ada niat baik, Allah ijabah. Tapi selama tidak ada niat baik, tidak akan Allah ijabah. Maka itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan mampu kita ambil hikmah. Baik, daripada warisan sekalian, ada yang ingin bertanya? Kita berkonsultasi tentang pendidikan akhlak anak di keluarga khusus. Insert, ada yang bertanya dari Reni, Ibu Reni, apakah sesama teman seiman bisa saling memberikan pertolongan di hari kiamat, Ustaz? Iya, jelas. Saudara seiman bisa saling memberikan syafaat di hari kiamat. Syafaat terbagi menjadi beberapa bagian. Ada syafaat besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, dan tanamkan kepada anak-anak. Saya itu ibu mengajar kelas-kelas tinggi, kelas SMA yang saya ajar. Itu saya tanamkan betul kepada mereka tentang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian terlalu cinta sama ibu kalian, terlalu cinta kepada bapak kalian, tapi Rasul kalian jadikan nomor 10. Salah, iman kalian dusta. Kenapa? Karena panjang hadisnya, saya tidak bahas di sini. Panjang hadisnya, ada sebuah hadis yang menjadikan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti. Setelah itu, setelah saya berikan hadis itu, alhamdulillah para santri mulai cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad wajib dijadikan manusia pertama yang kita cintai sebelum siapapun. Nabi Muhammad nomor 1. Ada syafaat daripada Al-Quranul Karim. Ada juga syafaat daripada anak yang saleh. Sebagaimana seorang ayah yang mendapatkan limpahan pahala. Kemudian ditanya, dari mana ini wahai Allah? Saya tidak pernah melakukan kebaikan ini. Kemudian dijawab, bistighfari waladika lak. Semua ini karena istighfar, kebaikan anakmu yang engkau dapatkan, yang ia berikan kepadamu dan ia niatkan untukmu. Ada. Kemudian syafaat daripada orang tua kepada anak, itu juga ada. Syafaat daripada teman seiman, orang-orang soleh, itu juga ada. Maka ketika ditanya, apakah saudara seiman bisa memberikan pertolongan di hari kiamat? Jawabannya sangat-sangat bisa. Dan jelas hadisnya, jelas dalilnya bahwa teman-teman yang saleh, dia akan mengingat kepada teman-temannya dulu pernah mengaji bersama. Ya Allah, kebahagiaanku tidak sempurna. Karena pada hari itu Allah memberikan kebahagiaan yang sempurna. Mungkin ada orang tua yang surganya Firdaus, anaknya di surga Jannati Aden. Kemudian orang tuanya tidak puas karena belum ada dan belum melihat anaknya. Dia minta kepada Allah, ya Allah,
Saya ingin anakku naikkan derajatnya dari surga jannati adn menuju surga firdaus. Bisakah itu terjadi? Bisa itu terjadi semua. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya lebih kepada orang-orang mukmin dan dia berhak untuk memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan kita semua bagi pendengar. Karena waktu menunjukkan 9:02, mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih Ustaz atas waktunya dan juga atas ilmunya. Mari kita tutup kajian parenting part 27 pesantren sama di sini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.